doa dari orang tua kita juga pasti ke anak-anaknya. Jadi kadang-kadang anak yang jauh dari cara hidup orang tua kita, ya wallahu alam itu, dia mau ikutin cara siapa. Makanya anak-anak kita nih Bu, kalau masih bisa kumpul begini cakep, Pak Zainuddin, Bu Kokom nih orang yang paham, ngerti. Dia nggak bikin organ tunggal, ya dia nggak dudukin ini penyanyi-penyanyi terkenal yang pakai rok pendek, yang enggak. Dari malam Sabtu udah tahlilan, maulidan, undang kiai, malam ini undang lagi, ya ceramah lagi, orang yang paham. Coba Ibu, kira-kira yang jadi ibadah yang mana? Goyang juga boleh, goyang boleh, tapi goyang yang ngajak ibadah yang mana? Tuh goyangan nenek kita, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh, ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau yang kira-kira roknya pendek, haredang, 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 kira-kira cakepan mana itu? Iya. Dulu katanya kalau goyang kepala Pak aman, kampung kita nggak ada banjir. Kalau goyangnya kepala, kampung kita nggak ada banjir. Coba ada goyangin kepala, kering, illallah, la ilaha illallah, la, kering kan? Tapi kalau kayak gini basah nggak kira-kira? Itu urusan pengantin dan ntar ya. Pengantin kalau ketemu saya ajarin, kalau mau jarangin kelahiran kagak usah pakai repot-repot minum pil KB, suntik nggak usah, nanti badan gede, nggak usah. Gampang caranya, pakai cara kiai malam pertama. Ntar nih begitu kita pada pulang kan niat dan nih itu malam pertama nggak usah bingung-bingung, mulai aja pakai cara kiai ngajarin bismillahirrahmanirrahim, dari kanan turun di kiri, bismillahirrahmanirrahim dari kiri turun di kanan, terus bismillahirrahmanirrahim dari kanan turun di kiri, bismillahirrahmanirrahim dari kiri turun di kanan. Jangan sekali-kali mampir di tengah. Jadi malam pertama lompat-lompatan aja. Kata istrinya, wah PA laki gue nih. Siapa yang ngajarin? Aji Akri. Ya dia juga Ustadz PA sih. Kalau pemain-pemain lama kayak Tete nih, pengantin-pengantin lama nih, udah jago-jago. Kalau pengantin baru masih gugup lah. Buat Kang Farhan kalau pengen kuat lama jangan suka di itu, jangan di atas, mainnya di bawah, istri yang di atas. Iya tuh kuat sampai pagi tuh. Bener, jadi istrinya di atas, suaminya di bawah. Jadi ayo sayang turun sayang, ayo sayang turun, ayo sayang gitu. Itu sampai pagi nggak bakal punya anak gitu ya. Ayo sayang. Jadi istrinya di atas, ho. Anak kecil nggak paham, mangap doang deh. Yang paham pemain-pemain tua nih. Jadi ada tips menjarangkan kelahiran juga ada. Gaya orang tua kita dulu aman. Coba kalau pakai suntikan nggak cocok, begitu masuk pintu nggak muat pintu. Kegedean orang suntikan mulu, encus. Akhirnya badannya lebar. Akhirnya istrinya bisa masuk nggak bisa keluar. Akhirnya bukan istri yang dikeluarin, ngebobol jendela, kusen abis dibongkar-bongkarin. Karena istrinya kegedean. Cerita kepanjangan, disebut sakinah mawaddah warahmah. Itu rumah tangga yang pertama landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata kiai maknanya la ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Kita butuh Allah, hewan butuh Allah, manusia hidup butuh Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, yang di langit yang di bumi punya Allah, wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi juga punya Allah. Dari Allah bakal pulang menghadap Allah. La ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Kita dari Allah bakal pulang juga menghadap Allah. Habis sesuai janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis cuman segitu. Istri yang cakep kita tinggal, perjanjian sehidup semati, itu bohong. Nggak ada istrinya mati suaminya mau nyusul satu lubang.
Ya, makanya kata kiai saya, perjanjian yang bagus bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Hidup sama-sama di surga, sama-sama selesai. Jadi komitmen yang paling bagus bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Bahkan saking solehnya sang suami, begitu dikasih bidadari, ditawarin bidadari di surga, dia nggak mau. Apa kata dia? Ya Allah, aku minta istriku dong yang jadi bidadari, karena selama aku hidup di dunia, istriku yang pagi sore siang malam ngurusin aku. Kalau tiba-tiba hari ini aku dapat bidadari di surga, aku takut istriku cemburu. Wow, amazing. Tapi kalau kata kita, jangankan istriku, ada bidadari yang bayar, bidadari dulu lah. Istriku kan sudah lama. Itu saking cakepnya teteh, dikasih bidadari nggak mau. Apa dia bilang? Aku pengen istriku yang jadi bidadari di surga. Asing nggak teh? Suami teteh gitu nggak kira-kira? Bisa berbalik, aku pengen lebih dulu dengan bidadari ya Allah. Bagaimana dengan istri kamu? Istriku sudah semakin lebar ya Allah. Gede tuh. Oke. Disebut keluarga sakinah itu tadi tuh, yang pertama landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu juga yang mengesahkan kita punya hubungan suami istri teteh. Sebetulnya apa sih nikah itu? Ada pertanyaan jadinya. Apakah nikah itu? Nikah itu adalah enak. Nikah itu adalah enak, duduk di pelaminan enak. Kita duduk di sini enak nih sang pengantin. Ijab kabul disaksikan orang banyak, enak. Masuk kamar enak. Matiin lampu juga, PLN ngejepret masih enak. Masuk kamar kita walaupun sakit, bangun tidur sakitnya juga enak. Berarti nikah itu benar adalah enak. Jadi kalau orang yang nggak mau nikah, berarti dia nggak tahu yang enak-enak. Ya iyalah. Wah, kucing, emang kamu sudah nerima DP juga? Sudahlah. Tercakar-cakar, sobek. Ini barang sewaan. Tuh. Sini. Waduh. Ternyata dia dai juga. Dan yang disahkan nikah itu, yang bikin sah itu nikah, yang pertama apa Pak? Kalau menurut saya, sahnya nikah itu yang pertama adalah sama-sama orang. Boleh nikah. Kalau yang satu orang, yang satu bukan orang, nggak boleh nikah. Benar? Yang satu di pohon, yang satu di bawah. Kira-kira siapa yang mau nikah sama orang yang di pohon? Sebab yang di bawah orang beneran, yang di atas orang nggak boleh nikah. Maksudnya apa? Sama-sama orang ini kita harus ngerti, istri harus mengorangkan suaminya, suami harus mengorangkan istrinya. Berapa banyak PT kita kadang-kadang sebagai istri nggak dianggap orang. Kesel nggak sih? Ya iyalah. Suami marah bilangnya monyet kamu. Di tetangga saya ada istrinya dia monyet-monyetin. Gara-gara masak nggak enak, monyet emang kamu. Kalau dibilang ini nggak ngerti. Sayang-sayang duit aja, masak nggak enak. Pergi kamu gitu. Tapi teteh sepinter-pinternya laki-laki masih ada bodohnya. Jangan takut teteh. Dia katain monyet, tapi begitu malam dia perlu monyet dipakai juga, ya kan? Ngalamin nggak teteh? Sampai dia bilang malam aja aku dimonyet-monyetin, sekarang aja yang suaminya ngeles lagi, ya bagaimana, emang cuma ada semonyet-monyetnya. Biarin dah, monyet-monyet dah. Ya itu kadang-kadang kalau sudah keluar emosi rumah tangga, yang keluar bahasa Taman Safari ada, bahasa Ragunan ada. Bener? Saya kasih tahu teteh kuncinya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Saya kasih tahu teteh, semua laki-laki mau presiden, insinyur, profesor, keluarnya dari rahim perempuan. Bener teteh? Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan. Sambil teteh bilang, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini
maka kembalilah ke sini, pulanglah